Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-temanku yang terkasih, sahabat-sahabat semuanya. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 1-12. Ucapan bahagia, khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Karena sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang saya kasihi, kita tadi telah mendengarkan bagaimana penginjil Matius mengisahkan kepada kita Yesus yang berbicara dan mengajar murid-muridnya. Jadi dalam ajarannya itu Yesus lebih banyak berbicara tentang berbahagialah, atau kata yang muncul adalah kata berbahagialah. Tentu berbahagialah ini ada latar belakang yang terjadi, lalu kemudian konsekuensi dari tindakannya, perbuatannya itu. Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Tentu miskin dalam hal ini lebih pada sikap manusia, sikap kita yang di hadapan Allah, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dalam arti itu dipahami bahwa kita tampil sebagai orang yang sederhana, orang yang memang mengenal Allah. Karena itu mereka akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka cita mungkin lebih pada pengalaman, menerima segala pengalaman hidup, baik pengalaman yang menyakitkan dalam kehidupan itu, itu dianggap sebagai salib, yang sekiranya bukan merupakan suatu penghalang bagi kita untuk terus berusaha dan berjuang, tetapi kita berjuang sembari kita berharap bahwa Allah itu akan membantu kita. Dan memang orang yang setia dalam hal ini, bagi Yesus mereka akan dihibur. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Orang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ada latar belakang, lalu kemudian ada konsekuensi dari tindakan atau pengalaman yang dialaminya. Tentu dalam hal ini adalah kesetiaan itu menjadi titik tumpuh dari ucapan ini, Katakan
orang kalau setia sungguh kepada Allah, pengalaman-pengalaman kehidupannya akan diterima sedemikian rupa. Lalu kemudian bertindak sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kemudian mempertahankan imannya, karena bagi dia Allah itu adalah awal dan akhir dari segalanya. Dan teman-teman yang terkasih, semuanya itu diberikan suatu ujung yang baik atau ujung yang memberikan kegembiraannya. Berbahagialah kamu akan melihat Allah dan sebagainya ya. Dan yang menarik ya dari bacaan ini pada ayat 11 dan 12 ya. Yesus kembali ke dalam dirinya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat ya. Dan ini untuk kita ya tentunya. Jadi Yesus mengatakan kejujurannya atau mengungkapkan sesuatu yang penting sekali ya. Di mana di sana Yesus mengungkapkan berbahagialah kamu jika karena aku ya. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Tentu dalam hal ini ya, karena aku mungkin mau merujuk kepada posisi kita yang percaya teguh kepada Yesus. Tentu yang kita kedepankan dalam hidup itu adalah kebenaran. Kita tampil sebagai duta kebenaran dan pelaksana kebenaran berlandaskan apa yang menjadi ajaran atau kehendak Allah. Tentu kita tahu bahwa Yesus sendiri ya, ketika dia datang membawa kebenaran atau memperkenalkan kebenaran atau kehendak Allah, ada banyak orang yang memusuhinya. Ada banyak orang yang tidak menerimanya. Dan tentu orang-orang itu adalah orang-orang yang memang kehadiran Yesus itu menjadi sebuah ancaman ya. Menjadi sebuah aib bagi mereka ya. Karena apa? Kemapanan yang mereka alami selama ini seolah-olah dirombak sedemikian rupa. Atau konsep kebenaran mereka selama ini seolah-olah dirombak sedemikian rupa oleh Yesus. Dengan memberikan sebuah ajaran yang baru atau kebenaran yang berlandaskan pada kehendak Allah. Jadi Yesus itu selalu diserang dari mana-mana, difitnah, ya, dianiaya, bahkan dibunuh ya, sehingga Yesus itu wafat di salib. Karena kebenaran sama juga ketika Yesus mengatakan itu kepada kita. Karena aku dalam arti ini bahwa karena kita mencintai Yesus sepenuhnya, mencintai kebenaran itu sepenuhnya dan melakukannya apapun tantangan. Bagi Yesus latar belakang itu akan memungkinkan kamu ya, mendapatkan kebahagiaan. Pada akhirnya Yesus pun mengatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Nah itulah jaminannya. Jaminan dari kita yang mencintai Yesus demikian rupa, mengasihi sesama dan menjadi pelaku kebenaran atau kehendak Allah itu ya, dalam kehidupan nyata. Ya, disitulah kita bagi Yesus ya, kamu mempunyai upahmu besar di surga. Karena kamu setia bertahan karena aku, ya, karena Yesus. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Artinya nabi-nabi juga ya dulu. Jadi para nabi itu diutus oleh Allah. Jadi nabi itu orang yang sepikiran dengan Allah, sehati dengan Allah, sekehendak dengan Allah, seperasan dengan Allah. Jadi mereka itu diutus ya oleh Allah sendiri ya ke tengah bangsa Israel ya, atau orang Yahudi ya, memang cara hidupnya seperti itu ya, mungkin menyimpang, ataupun diutus ke dalam sebuah situasi politik, diutus ke dalam kerajaan dan sebagainya ya, untuk memberikan atau mengarahkan ya, agar tindakan atau sikap hidup itu ya tetap berpegang, terfokus kepada satu titik yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Tetapi ya karena mereka itu tidak diterima atau bagi orang lain, orang banyak itu mereka menjadi ancaman ya, mereka pun dianiaya, ditangkap, bahkan dibunuh ya. Teman-teman saudara-saudara yang terkasih, ya sederhananya ya, kalau kita merefleksikan secara sederhana, ucapan berbahagia ini ya, keluar dari mulut Allah sendiri ya. Tentu untuk kita atau mau memberikan sebuah
keterbukaan ya, atau menyadarkan kita bahwa segala perbuatan baik kita yang dilandaskan pada kita mencintai Allah, kesetiaan kita kepada Allah, senantiasa memperoleh sesuatu yang baik untuk hidup kita, baik saat ini maupun dalam kehidupan yang kekal. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.